kasih Bu Nur Laila. Saya panggilnya apa nih? Ibu Nur Ibu Nur. saja. Oke. Terima kasih sudah ngundang ke kantor SJP ya Bu ya. Di sini kita mau ngangkat lebih ke profil Bu Nur Laila sih. Jadi cerita awal karir sampai sekarang seperti ini gitu. Mungkin Bu Nur bisa ceritakan awal karir dari pertama sampai sekarang ini gimana sih? Iya, boleh saya ceritakan mulai saya mengenal Depo itu tadinya saya buka MKL. Oke. MKL kita layani Pumikilang ya di Tangerang sana. Jadi kita hanya punya tracking tadinya. Seiring berjalannya waktu, saya mengenal Depo. Ternyata di bisnis Depo itu ya sangat luar biasa. Jadi di situ banyak ibaratnya kita itu di tengah didatangi dengan semua masalah dan order yang ada gitu. Jadi yang tadinya kita nggak tahu stripping, stamping dan lain-lain, begitu kita di Depo ya semua kerjaan bisa kita handle gitu. Awal mulanya Pak pertama ya Bu Nur Laila tuh kerja dulu di tempat lain kah atau langsung memulai bisnis gitu? Saya bekerja dulu. Saya bekerja di perusahaan Korea. Oke. Perusahaan Korea tahun 89 sampai 93, 92 saya tuh masih bekerja. Saya begitu memiliki putri, saya resign saat itu. Nah, berdasarkan pengalaman itu saya memberanikan diri nih buka usaha sendiri gitu. Yang awalnya basic saya biologi. Saya bukan dari sarjana ekonomi. Akhir saya belajar dari pengalaman yang saya geluti di perusahaan itu. Karena saya dikasih kesempatan, mulai dari saya melayani buyer. Jadi seakan-akan saya jadi marketing juga saat itu, sampai ke produksi dan saya sampai ke ekspor. Jadi adalah pengalaman itu di situ. Akhirnya saya begitu resign, saya mencoba buka MKL, jadi berjalan sendiri. Buka MKL itu hanya setahun. Akhirnya saya diperkenalkan dengan pemilik Depo. Saat itu saya disuruh invest, begitu invest kayaknya kurang bagus ininya. Akhirnya saya terjun langsung. Saya coba mau ngelola keuangannya. Saya mau menyelesaikan semua masalah yang ada di perusahaan itu ya dengan susah payah menyelesaikan masalah itu. Alhamdulillah selesai. Nah, begitu selesai namanya kita bermitra. Tentunya beda keinginan, beda visi dan misi kita beda. Akhirnya saya membangun nih SCP, bikin kita bendera baru. Jadi mulai 2009 saya mulai pakai SCP gitu. Mulailah kita di Depo, main di Depo itu. Alasan berarti kan awal tertarik Bu Nur Laila untuk memulai bisnis ini kan dari yang setelah punya anak gitu kan ya Bu ya, merintis sendiri kemudian ditawarkan. Nah, itu kenapa sih memilih untuk bisnisnya di Depo ini? Apa yang menarik, hal yang menarik di Depo Kontainer ini? Iya, sebenarnya awalnya saya itu ngelihat kontainer aja tuh mau muntah. Iya, gede-gede ya Bu. Iya, yang tadinya ibu rumah tangga biasa gitu, ibu rumah tangga biasa terus main di dunia yang seperti ini. Sebenarnya dunia keras, dunia laki-laki gitu. Alhamdulillah saya seorang wanita, cuman dengan keikhlasan hati saya, tadinya saya begitu berpisah dengan PT MPK. Tadi saya komisaris PT MPK Logistik. Saya melihat karyawan itu mau kemana. Itu yang membuat saya kuat bahwa saya ada yang numpang hidup nih di pundak saya. Jadi saya harus berjuang. Walaupun saya bukan seorang marketing ataupun seorang sarjana ekonomi gitu tadinya. Akhirnya saya tertariknya di dunia Depo ini karena beda dengan yang lain. Kenapa? Kita cash flow-nya itu berputar dengan cepat. Jadi ada yang bayar cash. Itu yang bikin bagus cash flow-nya. Kalau umpamanya kayak model tracking dan karena kita ada juga divisi tracking, itu pasti ada timing waktu pembayaran. Kalau Depo lah yang cepat perputarannya.
ada juga sih mitra kita yang bayarnya lama, tapi nggak semua. Itu emang Nah, lebih cepat. lebih cepat perputaran ini keuangannya. Nah, terus kita bisa, umpamanya mereka nih lama bayarnya, kan barangnya pasti banyak, masih banyak di kita. Kita tahan aja dulu, baru kita bayar. Mereka bayar. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan, lebih bagus. Cuman di depo itu benar-benar harus menguasai menguasai medan yang kita harus jalani gitu. Seperti itu sih, Mbak. Suka dukanya pastinya kita tidak langsung bisnis langsung tumbuh ya Bu ya. Suka duka di tahun pertama ini gimana sih Bu bisnisnya, dan cara mengatasinya itu seperti apa sih? Berarti tidak mudah ya? Sebenarnya suka dukanya banyak gitu. Saya sendiri dulu masih kecil, anak tuh nggak boleh pulang sama pengurus-pengurus itu. Kenapa waktu itu alat kita trouble. Dulu saya sewa alat 2, trouble dua-duanya. Akhirnya mencari lagi alat tuh 2 hari itu nggak di rumah, nggak di kantor gitu, jadi di jalan. Di jalan tuh mencari alat untuk kita sewa. Alat itu seperti apa tuh Bu alatnya? Risk-taker yang untuk angkat kontainer itu, iya, gitulah saat itu. Sebelum KBN punya alat sendiri. Alat dulu alat KBN itu hanya 1. Itu yang menyulitkan kita, sementara kita di tempat KBN. Akhirnya lama-lama kita mengusulkan bahwa KBN harus punya alat lebih banyak lagi gitu. Itu sih dukanya gitu ya, dukanya itu ketika alat gitu. Pokoknya depo itu alat lah, nyawanya itu main alat itu. Ya sukanya itu kita banyak mengenal customer. Ya contohnya SJP itu bisa kenal dengan Toyota, Astra, Nissan, Bridgestone. Nah sampai sekarang Kasen, Bridgestone masih dengan SJP. Jadi dia masuk barangnya ke depo, kita mengambil ekspor dan impornya kita masukin ke pelabuhan, ya, SJP juga itu yang jalanin. Jadi kita lebih banyak persaudaraan, lebih banyak teman, itu sih senangnya kita di depo gitu. Apalagi dengan adanya tol laut ini, kita lebih dikenal luas lagi. Ada aja yang nelpon gitu, ada yang nanya. Jadi banyak referensi ya, banyak lah referensi gitu. Alhamdulillah jadi banyak yang lebih kenal gitu. Yang tadinya hanya sebatas Tanjung Priuk, ya sekarang sudah meluas gitu. Berarti emang dari mulut ke mulut juga gitu. Iya, dari mulut. Sebenarnya sih lebih banyak tuh dari mulut ke mulut. Dan juga sisi pelayanannya. Sisi pelayanan itu sih yang perlu customer itu butuhkan gitu. Kalau kira-kira awal mulai bisnisnya di tahun berapa bisnis Bu Nurlela ini langsung tumbuh gitu? Kunci suksesnya seperti apa sih? 2009 saya tuh mulainya itu 2010 ya, udah mulai nanjak karena memang sendiri. Yang tadinya kita bermitra, join. Nah sebenarnya bisnis itu lebih bagusnya kita itu sendiri ya. Kita jatuh bangun itu udah kita tanggung jawab sendiri. 2010 itu saya mulai sedikit-sedikit naik. Terus 2013 saya tuh udah mulai beli alat sendiri gitu. Alhamdulillah berjalan, kita bisa dipercaya oleh bank untuk tracking dan lain-lain. Ya, alhamdulillah jadi SJP itu sudah 5 divisi sebenarnya. Awal mulai berarti kan di hanya tahun depo aja, hanya depo aja. Jadi depo itu bisa menunjang, kita harus ada trackingnya. Jadi customer itu kadang, Bu tolong kita mau kesini barangnya. Jadi kita udah siap trackingnya. Ada forkliftnya, umpamanya mau dibongkar barangnya itu, kita udah siap forkliftnya. Ya seperti itu sih. Hanya kita di jasa, tapi asik gitu. Berarti emang benar-benar lebih enak mulai bisnis itu sendiri ya Bu, daripada ketimbang bermitra, karena berbeda visi gitu ya. Beda, pasti beda. Sejauh ini bagaimana dengan perusahaan SJP ini? Dengan tingkat customernya, layanannya sudah berkembang pesat sekali? Alhamdulillah, tadinya sebelum COVID ya, kita bisa 1.500 sampai 1.800 kontainer per bulan. Per bulan. Tapi sejak ada COVID menurun,
menurun bisa 800 sampai paling rendahnya itu 700 kita per bulan. Berarti memiliki dampak dari COVID. Iya, dampak dari COVID itu. Kalau masih stabil waktu 2000, pokoknya sebelum COVID tuh kita masih dapat sampai kurang dari 2000 moving kontainernya. Oke. Kan kita tahu Bu Nurlela juga kan pasti seorang istri, seorang ibu rumah tangga juga saya. Gimana sih Bu cara memprioritas membagi-baginya untuk dengan Bagi perusahaan, ya bagi waktu dengan keluarga, pasti kan kalau seorang bisnis 24 jam lah ya Bu ya. Gitu. Bagaimana? Iya, jadi alhamdulillah saya anak-anak tuh udah besar. Yang pertama udah selesai S2, malah mau S3. Itulah yang mengatur adik-adiknya. Terus saya senang ambil anak. Jadi udah ambil lagi nih, ada yang kelas 3 SD. Jadi anak yatim saya 4. Alhamdulillah kakaknya tuh yang ngatur. Jadi kalau saya subuh ya, sebenarnya sih tidur saya tuh hanya 4 jam paling lama dalam satu hari. Saya kalau ada kerjaan malam sekarang sampai jam 3, kemarin nih 2 hari saya jam 3 baru pulang. Jadi tapi mungkin karena faktor kebiasaan juga, saya tetap bangun malam, sholat malam, kadang sampai subuh. Itu yang membuat tidak kagetnya ketika saya ada kerjaan malam gitu. Kalau ada yang urgent saya harus datang gitu. Kejar Bu Nur nanganin sendiri ya? Kadang gini, di lapangan itu kita punya manajer, kita ada yang mengawasi. Cuman faktor manusia, kadang ada lelah, ada ini kerjaan saya cuma digaji kan, ada juga yang seperti itu. Jadi saya datang pakai daster, saya duduk duduk aja, paling cariin makanan gitu. Ya makan malam gitu. Ya jam 2, jam 3 itu cariin makanan gitu. Saya hanya duduk aja sebenarnya. Hanya memberikan motivasi ke karyawan kita bagaimana caranya kerjaan ini bisa selesai dengan tepat dengan waktunya. Karena closing time itu kita nggak bisa rubah kapal. Jadi kita yang harus mengikuti alurnya pelayaran. Seperti itu gitu. Ada sih Bu pengalaman yang kan kita tahu nih di perempuan atau wanita kita jarang banget kita temui seorang bisnis perempuan gitu kan. Ada nggak sih kendalanya seperti apa? Sebenarnya sih ada kendala, kadang kita berumah tangga. Cuman saya berusaha untuk membagi waktu sebaik-baiknya. Ketika ada suami di rumah, saya paling kontrol aja ke kantor. Ada yang urgent nggak gitu. Kalau tidak ada ya saya sama ayahnya dulu gitu, ataupun ke ininya beliau. Ya kadang paling kita ketemu ya di hari libur ya. Di hari libur. Di hari libur. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa bagi waktu. Saya tuh habis subuh itu udah langsung di dapur. Dapur tuh bikin sarapan pagi, ya sendiri gitu. Kadang saya jarang, kebetulan saya vegetarian ya. Sejak kapan? Udah lama ya, dari tahun 2009 saya tuh vegetarian. Awalnya sih kaki ini sakit, kebetulan dulu saya tuh kolesterol. Jadi ada teman yang saranin, coba Bu kurangin yang mengandung kolesterol, daging dan lain-lain gitu. Akhirnya saya coba. Ya lama kelamaan udah rasa ngelihat tuh udah rasa mual sendiri gitu. Akhirnya ya sudah jalanin aja. Alhamdulillah bukannya minta sakit nih, orang vegetarian itu pilek aja jarang. Segitu capeknya saya itu alhamdulillah. Gitu. Kayak mungkin yang tahu memang Allah yang segalanya, Allah yang punya kuasa ya. Cuman yang itu yang saya jalani gitu. Kalau anak-anak sih iya makan apa aja. Itu emang lifestyle Ibu juga sehat. Iya, alhamdulillah sehat gitu. Ya itu sih yang saya lakukan setiap hari seperti itu. Saya tetap kontrol anak-anak, apalagi sekarang kan sekolah daring. Tetap saya 1 jam sekali tetap kontrol anak. Yang SMA, yang 2 SMA nih. Terus yang SD itu tetap dikontrol. Walaupun saya di kantor, saya tetap lagi di mana gitu. Jadi kalau sekarang video call itu udah gampang. Dia nggak bisa bohong lagi ada di rumah apa di mana gitu. Itu sih ininya.
Oke, balik lagi ke bisnis sebenarnya. Kita tahu untuk depo ini kan pasti banyak persaingan ya Bu ya. Iya. Tingkat persaingan itu seperti apa sih untuk layanan depo kontainer ini? Saingan memang banyak ya. Dulu depo penitipan itu depo kontainer khususnya full ya, full time itu cuman 3 ya, 3. Sekarang udah berjamur juga banyak gitu. Sebenarnya sih untuk nyamannya customer aja yang kita bikin, di mana kita harus menciptakan kedekatan dengan customer, kekeluargaan, apapun yang mereka ingin ke kita gitu, ingin dilayani, kita ikutin sepanjang itu ya real ya, sepanjang itu masih bisa kita sanggup jalanin. Ya contoh umpamanya pada saat anak-anak kita lagi istirahat ya, karena maghrib tuh istirahat, ada yang urgent, mereka minta diangkat, bisa ini dulu, kadang sampai maghrib saya masih di sini. Kita sholat dulu, habis sholat udah angkatin. Nah, itu yang sulit didapat di depo-depo lain. Agak sulit itu. Mereka itu kalau udah jam 6 istirahat atau jam 5 mulai istirahat, pas sampai selesai jam istirahatnya baru mereka mulai gerak lagi. Kalau di SJP enggak. Ada yang urgent, yang penting mereka udah selesai sholat, coba dibantu gitu. Paling hanya 1-2. Ya, seperti itu sih ininya. Memang dari kepuasan pelayanan. Iya, kepuasan pelayanan itu. Kalau untuk teknologi yang dipakai oleh SJP seperti Bu untuk kita pantau deponya kan ada tracking juga tuh. Iya. Nah, itu seperti apa sih teknologi agar memudahkan mengontrolnya? Kita ya pertama CCTV ya. Tuh saya ada connect ke HP saya. Ada apa istilah itu Xmanger apa lupa saya. Ada di HP saya dimanapun saya berada saya bisa kontrol. Ada ketika orang-orang saya ada di mana saya tahu orang depo saya. Terus yang memudahkan saya untuk teknologi bagus, lebih bagus gitu. Kalau untuk kayak posisinya kan ketika customer menanyakan di mana nih, nah itu menggunakan teknologi apakah memasangkan dengan GPS-nya kah atau seperti apa di trackingnya? Iya ada GPS-nya. Jadi memudahkan. Ada GPS ya, kita selalu pakai GPS. Kenapa saya pakai GPS untuk memudahkan kontrol? Karena tanggung jawab kita di barang yang dibawa itu kan barang orang, dan juga nilainya bukan sedikit ya. Nilainya itu udah ratusan sampai miliaran. Apalagi kalau spare part itu udah miliaran. Yang tadinya sih, makanya saya yakin di anak-anak saya ini baik sopir maupun itu saya tumbuhkan itu kekeluargaan. Saya tidak membedakan anak saya ataupun mereka, saya itu sama aja. Ketika kita makan bareng, kita bareng semuanya. Dan saya sendiri pun tidak saya membedakan dengan sopir pribadi ataupun sopir kita yang trailer ataupun yang box. Saya sama semuanya. Duduk bareng, kalau lagi ngobrol ya biasa aja gitu. Saya tidak membedakan. Itu yang mungkin mereka rasakan di SJP itu kekeluargaannya yang lebih tinggi gitu sih. Pernah nggak sih Bu kejadian ini rata-rata muatannya spare part berarti ya dari customer Astra seperti itu ya? Iya tadinya spare part, cuman Astra sekarang udah tipis ininya ya. Kalau Nissan malah sudah nggak produksi di Nissan. Tadi ini SJP semua itu Mbak, sampai sebulan tuh bisa 500 kontainer, 700. Berarti terdampak juga dari Nissan itu? Iya, dampak ada efek ininya, cuman ya adalah gantinya sedikit cuman nggak banyak seperti dulu ya. Seperti itu. Kalau kayak kejadian sebenarnya di tengah jalan kita tidak tahu sebenarnya ada pencurian kah atau untuk menjaga safety-nya itu gimana tuh Bu? Pernah kejadian nggak sih seperti itu? Alhamdulillah selama saya memimpin depo SJP belum ada, karena kita ada pantau CCTV. Terus yang kedua orang-orang kita selalu standby. Kebetulan di KBNI ini untuk keamanan luarnya ada, kita khusus keamanan dalamnya ada gitu. Nah karena saya setiap pagi selalu menginstruksikan kepada keamanan kita itu seal kontainer yang paling bawah itu harus selalu dikontrol, karena itu kunci dari barang-barang itu adalah di sealnya. Jangan sampai sealnya itu patah ataupun rusak. Itu kita harus selalu melaporkan kepada pemilik barang. Sealnya berarti berbentuk elektronika atau? Apa ya bentuknya?
biasa ya, Masih yang biasa ya? dari besi cuman kuat gitu. Nah kalau karena kita main di full, jadi ya itulah pegangan kita di seal itu, dan sulit dipatahkan. Ya. Sulit sebenarnya dipatahkan kecuali ada alat tertentu ya, ada Dipaksakan dipaksakan buka. Itu. Berarti itu dibukanya menggunakan apa tuh Bu? Kalau Ada guntingnya, ada gunting khusus. oke. Gunting khususnya sih itu ya. Ini. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan jangan sampai. Itu emang dari Sampai. semuanya ini dari safety-nya pun Iya. berjaga semuanya tetap dilihat lah gitu ya. Terakhir tipsnya mungkin kan kita tahu nih tips untuk para wanita perempuan di sana yang masih merasa ragu atau takut untuk memulai bisnis seperti Ibu nih, ada nggak sih Bu tipsnya? Iya ya. Ya bagi teman-teman saya ataupun ibu rumah tangga pada umumnya, kita sebagai perempuan harus bisa dan mau. Jangan kita hanya bisa menerima aja dari suami. Ketika suami kita nggak ada, bukannya minta nih, ataupun kita pisah dan lain-lain, akhirnya kita blank. Banyak perempuan yang blank seperti itu ya. Nah, mulai dari bangun diri sendiri, bagaimana saya supaya bisa mandiri. Apapun bisa dilakukan dengan cara halal. Nah sekarang banyak cara kita, umpama kita belajar bikin kue, belajar menjahit, gitu bisa itu. Jangan karena ada suami terus kita hanya diam saja gitu. Tipsnya sih saya hanya memberikan motivasi saja agar semangat gitu dalam menjalani hidup ini. Kalau kita hanya memikirkan suami saja, suami pergi dipikirin aja, akhirnya kita stres sendiri, benar, gitu. Akhirnya cobalah cari kesibukan, apa saja gitu, apa saja yang bisa kita lakukan, yang kita meyakinkan diri kita bahwa saya bisa lakukan ini. Ya sebenarnya saya sendiri menjalani usaha depo. Sebenarnya satu-satunya perempuan di dunia ini ya, ini dapat award, award di Prancis itu. Saya tanya di sana apa yang membuat saya dapat penghargaan ini gitu. Ternyata diteliti itu hanya saya yang perempuan gitu. Ditanya juga waktu di sana, saya bilang iya memang saya jalani, saya enjoy dengan bisnis ini. Saya enjoynya saya senang berteman. Jadi siapa aja yang ketemu dengan saya ya saya senang gitu, senang bergaining dengan siapa aja teman yang baru saya kenal, ayo kita berteman gitu. Jadi teman saya itu banyak sebenarnya di berbagai negara. Berbagi inspirasi juga. Iya, jadi inspirasi itu ada dari sana gitu. Bahkan ada yang pesan ini, pesan itu, malah nggak ke cover gitu. Banyak, cuman kita komunikasi tetap ada. Sih, berarti emang harusnya sih yang mulai dari diri kita juga sih. Iya, bangunlah diri kita itu. Jangan terlalu berpikir yang negatif. Akhirnya banyak perempuan itu yang banyak kan yang stres sebenarnya gitu, karena terlalu berpikir ke satu hal gitu, suami saya baik apa enggak di luar atau nggak usah dipikirin. Kalau kata saya biarkan saja mereka juga kan bekerja di luar, entah dia mau buat baik ataupun tidak gitu ya, itu urusannya dia. Ketika dia masuk rumah kita, itulah suami kita yang sebenarnya gitu. Kita harus memotivasi diri gitu, harus bisa. Sebenarnya saya sendiri waktu itu belum ada pengurus, belum ada mobil dari Cirebon, jadi kan harus ada surat untuk masuk ke pelabuhan, kartunya. Saya sendiri tuh jam 1, jam 2 saya di jalan cacing. Sendiri dulu nganterin, cuma lama-lama saya kenalkan dengan tukang ojek, Pak tolong nganterin ini gitu. Dulu sendiri jalanin. Karena kan zaman dulu keamanan juga jalan cacing terkenal kriminal. Iya, banyak kriminalnya. Saya dulu jam 1 itu tahun 2003 ya, 2003-2004. Saya tuh malam tuh udah biasa. Dulu ada tracking itu catu dulu. Mitsubishi 8D, saya masih ingat saya pertama kali punya mobil tracking saat itu. Benar-benar saya ini sendiri gitu, jalanin sendiri. Ya itulah sifatnya semangat aja dalam hidup itu. Sama jangan lupa berdoa. Allah selalu akan menunjukkan jalan yang terbaik ketika kita mau memohon gitu. Kita mau memohon kepada Allah, ada aja jalannya. Akhirnya saya sendiri
kan sering meeting dengan teman-teman yang pembisnis itu apa yang omong. Saya ngambil S1 ekonomi itu tahun 2016. Iya, tepat waktu juga tuh. Ya, baru saya ambil S1 ekonomi itu 2016. Berarti setelah Ibu jalan bisnis ini Iya, kuliah sudah lagi? lama. Iya, saya kuliah lagi. Makanya kata dosen-dosen saya, ini Mbak Nur nih masih semangat. Alhamdulillah IP juga itu 3,6. IP-nya. Alhamdulillah ya? gitu. Kumlat. Iya. Umur segini ya, Mama masuk saya waktu itu selesaiin umur 49. Alhamdulillah gitu. Jadi masih apa ya, itu karena memotivasi semangat, diri ya, kita iya. semangat hidup. Jangan lupa menjalankan sholat bagi kita yang beragama Islam gitu. Selalu mohon sama Allah, itu pasti ada jalan keluarnya. Seberat apapun ujian yang ada di hadapan kita, kalau kita benar-benar serah diri, ada aja jalannya. Ada yang bantu kita, insya Allah. Allah pasti akan kasih jalan yang terbaik. Benar. Wah, terinspirasi banget nih Ibu. Kan tadi Ibu bilang sudah mention kuliah lagi di jurusan ekonomi kan. Berarti Ibu sudah mulai terpikir nih mungkin strategi apa sih kira-kira untuk beberapa tahun ke depan SJP ini? Iya ya. Saya punya rencana nih untuk kedepannya. Karena kita ini masih ngontrak, gimana ya kita berusaha untuk punya tempat sendiri gitu. Cuman ya agak-agak sulit juga karena lahan di Jakarta dengan sekian luas ya, kita harus punya hektaran gitu. Punya hektaran ya itu agak sulit juga ya bagi kita. Tapi insya Allah kalau Allah kasih jalan, insya Allah akan tercapai. Itu kita hanya bercita-cita ya. Semuanya sama Allah disana. Iya, Allah kalau Allah kasih insya Allah akan jadi. Terus saya tetap akan bertambah berusaha gitu, bertambah customernya. Mungkin yang tadi baru sekian ratus, kita akan berusaha lagi nambah. Insya Allah dengan kemampuan kita yang ada, kita layani dengan sebaik mungkin. Insya Allah. Oke, sangat terinspirasi banget Ibu. Terima kasih Bu untuk hari ini ya Bu ya. Sama-sama. Semoga emang apa yang sudah diharapkan direncanakan sesuai dengan harapan Ibu Nur Laila. Terima kasih.